Dengkang kata terdengar bersaut-sahutan padahal tidak hujan. Dengkung anjing kian melengking seakan-akan inginkan setiap orang yang mendengarnya merasakan ketakutan. Belum lagi dengan hembusan angin yang semakin semilir mengiringi dingin nyamuk yang turut meramaikan suasana malam. Aku duduk di selasar rumah sambil menikmati seteguk kopi hangat yang uapnya masih mengapung. Sesekali kucunggu sebatang rokok yang terselip di antara dua jari dengan ujung yang sudah memerah termakan sultan api. Begitulah yang kulakukan saat malam, memahami mahakarya yang akan kutulis dalam laptop. Angin, kalau mau masuk rumah jangan terlalu malam ya, nanti kau masuk angin. Aku menoleh sekilas ketika melihat ibu berkecak pinggang di atas. Iya bu, angin mengerti. Jawabku tak berminat. Aku kembali menatap layar persegi yang berada di bangkuan. Layarnya sudah menyala dan menampilkan salah satu perangkat lunak yang akan kugunakan untuk mengolah kentang. Ibu sudah sering memperingati agar aku tidak memisahkan diri berada di luar rumah saat malam. Tapi aku enggan menurut. Angin, ibu ini ngomong sama kamu, tapi malah dicuekin. Sungutnya sambil mengentak-entakkan kakinya. Angin gak nyuekin kok bu, tapi Angin lagi mau fokus nulis cerita. 1 jam lagi Angin masuk kok, rayuku kepadanya. Ibu mengangguk demi tak memperkeruh suasana. Lalu dia kembali ke dalam. Masih seperti saat pertama aku duduk di rasban ini. Anginnya masih semilir tapi semakin menggerogoti kehangatan yang sempat mengalir di darahku. Kopi di cangkirku sudah hampir habis. Ampasnya sudah terlihat saat aku memiringkan posisi cangkirnya. Ah, sialan. Empatku sambil membenarkan posisi cangkir itu di meja. Aku harus segera menyelesaikan cerita ini sebelum malam semakin larut. Tengkukku semakin terasa dingin seolah-olah ada yang meniupnya. Sedangkan telingaku masih terasa hangat, perpaduan yang jauh berbeda. Dengan terburu-buru aku mengetik cerita horor yang akan kukirimkan pada redaksi. Karena malam ini adalah deadline, maka aku tidak bisa bersantai begitu saja. Itulah mengapa aku selalu betah berada di luar rumah untuk melihatkan ide gilaku supaya cerita yang tulis cepat selesai. Denting jam di dalam rumah mulai terdengar ketika aku terus menuliskan kisah perempuan berambut panjang yang mati mengereskan di kolong truk. Dia salah satu dari sekian banyak orang yang menjadi leleban lalu lintas akibat keteladarannya dan juga pengemudi truk. Aku hanya mengarang cerita ini, tapi aku yakin rasanya hal demikian memang ada di luar sana. Lambat laun, aku mulai mengantuk dan nyaris tak terselesaikan cerita ini. Beruntungnya aku masih mampu bertahan hingga akhirnya waktu berlalu lebih dari 1 jam. Bu, Angin ke kamar ya. Pintu depan sudah ditutup kok. Ibu menatap dengan tatap ini. Kamu kenapa nggak bilang kalau bawa teman ke rumah? Tanyanya serius. Seketika tubuhku menegang hingga menimbulkan denyut nyeri di kedua pelvis. Maksud ibu, teman yang mana? Malah pura-pura nggak tahu. Itu si Laung, dia sudah ke kamarmu. Tutupnya sebelum bergegas pergi ke kamarnya. Aku merasa ragu terhadap apa yang baru saja aku dengar. Teman? Aku bahkan nyaris tidak memiliki teman karena terlalu sibuk dengan urusan menulis. Namun bagaimana dengan pernyataan sekaligus pertanyaan yang baru saja aku dapat? Mau tidak mau aku berburu-buru ke kamar untuk memastikannya. Siapa di dalam? Tanyaku dengan suara sedikit gemetar. Demi apapun aku tidak pernah merasakan ketakutan seperti malam ini. Halo, adakah orang dalam kamarku? Tanyaku lagi. Aku yang di dalam, sahutnya lirih. Tenggorokanku tersekat seolah-olah ada segelonggung udara yang terhenti di dalam. Aku menarik napas panjang sembari mengeratkan pelukan pada laptop di depan dada. Kak, kamu siapa? Tanyaku gugup. Tubuhku mulai bergetar hingga pelipisku mulai merembeskan bulir keringat. Namun aku masih saja merasa penasaran dan rasa itu terus mendorong hatiku untuk mencari tahu kebenarannya.
juga melihatnya mengayunkan kaki dan sesekali menjejak lantai dengan kuat seakan-akan dia tengah merasa kesal. "Kamu siapa? Kenapa di kamarku?" Perempuan berdasar berwarna putih pudar itu hanya menggeleng tanpa menoleh ke arahku. Tak lama dari gelengan itu, dia terkikik sendiri sambil menggerayangi kasur seperti isyarat memintaku agar segera duduk. "Kemarilah, temani aku," pintanya dengan suara samar dan menggema. Saat aku melangkah semakin dekat, tiba-tiba saja pintu kamar tertutup dan meninggalkan bunyi yang keras sesaat sebelumnya. Aku terperanjat, tapi tidak sampai melepaskan dekapanku pada laptop. Beruntung saja benda kesayanganku ini tidak terjatuh. Posisi berdiriku sudah tidak terlalu jauh dari perempuan berdas terus itu. Dari jarak yang dekat, aku bisa mencium aroma bunga melati bercampur busuk yang sangat menusuk. Aku sampai harus menutup hidung dengan sebelah tangan untuk menghindari menghirup udara tersedap ini. Firasatku sudah tak enak lagi. "Hapus tulisan itu," geramnya tiba-tiba ketika aku baru saja hendak duduk di kasur. "Setan!" begitu sambil melempar laptop ke kasur. Sialnya lemparanku terlalu kuat hingga mengakibatkan laptop itu terpental melewati kasur dan terbanting ke lantai. "Pergi kamu!" jeritku lagi. "Kau sialan!" kecamnya. Perempuan bertubuh kurus bermata cekung dengan bola mata terpelosok ke dalam itu berdiri menghadapku. Kemudian dia menggamit lenganku dan mendorong ke kasur. Tubuhnya terangkat seringan kain terbang dan dia berada di atas tubuhku. Menatap dengan tajam dan seringai yang mengerikan seraya mencengkram lenganku. Mulutnya mengeluarkan cairan kental berwarna pekat dan berbau menyengat. Wajahnya yang hanya tulang berbalut kulit juga terlihat menjijikan. Terlebih sebagian dari kepalanya juga terkoyak. Ada banyak belatung bersarang di sana. Dan karena dia berada di atas tubuhku, belatung-belatung itu akhirnya berjatuhan ke wajahku. "Tolong jangan menggangguku," mohonku dengan isakan. Aku tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi di saat aku bahkan tak percaya bahwa setan itu ada. "Kau yang lebih dulu menggangguku," jeritnya dengan mulut menganga. Aku berusaha memalingkan wajah agar tidak terkena air liurnya, tetapi sia-sia saja. Karena pada akhirnya seluruh kepalaku menjadi basah. Cairan kental berwarna kuning kecoklatan itu menetes dengan deras dari mulutnya. Darah kental yang berbau amis juga turut merembas dari sebagian kepalanya yang berlubang. Dan semuanya berlabuh kepadaku. Susah payah aku memberontak agar bisa terlepas dari cengkramannya. Setelah terbebas, aku segera melarikan diri. Namun pintu kamar terkunci dan tidak bisa aku buka. Aku menggodarnya berulang kali, tetapi sepertinya tidak ada yang mendengar. "Kau sudah mengikatku." Aku memejamkan mata dengan erat agar tidak melihat wujudnya. Tetapi pertahananku goyah ketika perlahan kakiku terasa seperti digerayangi. Aku memejamkan mata untuk menyelisik sekitar dan benar saja, dia tengah menggerayangi kedua kakiku. Lalu menjilat mulai dari ibu jari, mata kaki, betis, lalu ke lututku. "Hentikan!" jeritku sembari mendorong kepalanya yang malah membuatku harus berhadapan langsung dengan matanya yang berwarna putih menyeluruh. Dia tertawa cekikikan sambil menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, sedangkan tanganku melekat di keningnya. "Kumohon, ampuni aku," arengekku sembari berusaha menarik tangan dari keningnya. "Kubunuh kau," ucapnya dengan nada final. Kemudian dia berdiri dan mendekatkan wajahnya hingga berjarak 5 cm dari wajahku. "Kau yang sudah mengikatku dalam cerita bodohmu." Aku tidak melakukan itu," kilahku. "Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud." Wajahnya yang berwarna hitam berbintik-bintik dan rambut yang aut-autan menjadikan perempuan itu tampak mengerikan. Ada bekas jahitan di sudut-sudut bibirnya dan juga dagunya. Perlahan, kepala perempuan itu mulai basah. Pada menit setelah aku menarik napas panjang, darah segar mulai merembes dari pori-porinya, lalu menetes dengan deras di lantai.
Dia bergeming di depanku untuk mengunci posisiku. Lantas, terjadi pada menit-menit berikutnya. Aku merasa terseret memutari kamar. Dan yang terakhir ku ingat, aku terombak sambil laptop yang sudah menyala dan menampilkan sebuah cerita yang sebelumnya tertulis. Pandanganku mulai buram karena benturan di kepalaku yang terjadi berulang. Akan tetapi, perempuan itu tak memberiku izin untuk terlelap. Dia menginjak punggungku hingga nafasku semakin terengah-engah dengan mata mendelik. Dan pada saat itulah aku tersadar, perempuan itu tidak akan pernah meninggalkanku karena dia telah terikat dalam cerita konyol yang kubuat. Dan sialnya, cerita itu sepertinya telah diterima oleh redaksi sejak aku mengirimnya dan mungkin sebentar lagi akan dirilis. Sedangkan aku sudah tak kuasa lagi untuk menghapusnya. Tuhan, berikan keajaiban dan hapuslah cerita itu melalui tangan-tangan malaikatmu. Mintaku sebelum akhirnya tak mampu